Tuhan, haleluya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Puji Tuhan. Bertolak dari kebenaran firman Tuhan yang saya baca ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai sikap kita terhadap pemimpin. Semua kita pasti punya pemimpin, mulai dari keluarga, kantor, perusahaan, komunitas-komunitas, juga di dalam gereja dan pelayanan pasti punya pemimpin. Nah, bagaimana untuk supaya kita bersikap yang baik di dalam kebenaran? Jangan sampai sikap kita terhadap pemimpin kita di luar batas-batas kebenaran Tuhan. Karena ada banyak orang yang ada di luar sana memperlakukan pemimpinnya dengan sangat tidak hormat, di luar batas-batas etika, di luar batas-batas kesopanan, bahkan di luar batas-batas kebenaran firman Tuhan. Nah, saya berdoa untuk supaya kita menjadi bawahan-bawahan yang benar-benar mengerti dan paham untuk bersikap yang baik terhadap pemimpin dimanapun, entah di keluarga, di gereja, di kantor, dimanapun. Terlebih pemimpin rohani kita yang membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran harus benar-benar itu diperhatikan. Nah, hal yang pertama terkait dengan sikap kita terhadap seorang pemimpin, yang pertama kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 tercatat dengan jelas kita diminta untuk taat dan tunduk. Taat saja, tunduk saja. Yang disampaikan, yang diperintahkan, lakukan saja. Terlebih yang disampaikan itu hal-hal yang rohani, hal-hal yang bersifat kebenaran. Lakukan saja, jangan ditentang, jangan dilawan, jangan berontak. Lakukan saja. Ya kecuali kalau kita sudah tidak mau taat, ya sudah, carilah pemimpin yang di dalamnya kita bisa taat dan tunduk. Lakukan semua yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Taat dan tunduk. Yang kedua, kalau kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, kita diminta untuk menghormati pemimpin kita. Hormatilah mereka yang bekerja keras, ya, membimbing kita, menegur kita hidup di dalam kebenaran. Belajar menghormati pemimpin. Memiliki nilai etika sopan santun yang tinggi terhadap pemimpin. Hargai pemimpin kita. Jangan sepelekan pemimpin kita. Jangan anggap enteng. Ya, hargai, hormati, karena ada berkat bagi kita yang menghormati pemimpin kita. Ayat yang ke-13 masih di dalam 1 Tesalonika 5 dicatat kita bukan hanya diminta untuk menghormati pemimpin kita, tetapi kita diminta untuk mengasihi pemimpin kita. Ya, jangan membenci pemimpin kita. Kasihi dia. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk pemimpin kita, dasarnya hanya satu, karena kita mengasihi pemimpin kita. Karena demikian kata firman Tuhan, untuk supaya kita harus sungguh-sungguh mengasihi pemimpin kita. Haleluya. Dan yang keempat, firman Tuhan catat harus menteladani apa yang dilakukan oleh pemimpin kita. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu, perhatikanlah hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, apa yang mereka lakukan yang baik itu harus kita contoh, harus kita lakukan. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, ini pemimpin saya kan kelihatannya tidak ada yang baik sedikit pun, satu pun yang bisa kita teladani, karena sangat kejam, karena sangat keras, karena sangat tidak baik. Saya mau katakan, mata kita saja yang terlalu buruk.
melihat pemimpin kita. Seburuk-buruknya pemimpin kita, pasti ada yang namanya hal-hal yang baik yang dia lakukan. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang perfect. Tidak ada pemimpin yang superpower. Yang namanya kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan pasti selalu melekat di dalam diri seorang pemimpin. Makanya Alkitab catat yang harus kita contoh imannya, kebaikannya, kebenarannya. Ini yang harus kita contoh. Yang tidak baik jangan kita contoh. Biarkan itu urusan pemimpin kita dengan Tuhan. Yang tidak baik, tetapi yang baik mari kita contoh. Ini yang keempat. Yang kelima, firman Tuhan catat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-23. Paulus berkata, ada tertulis engkau jangan berkata jahat terhadap pemimpinmu. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, mari jangan berkata jahat terhadap pemimpin kita. Apalagi berbuat jahat terhadap pemimpin kita. Daud sangat mengerti akan hal itu. Sehingga ketika dia diburu oleh pemimpinnya, oleh Saul, Raja Israel pada waktu itu untuk mau dibunuh oleh Saul. Dan ketika ada kesempatan untuk Daud bisa membunuh Saul, Daud berkata, aku tidak akan mengusik hamba yang pernah diurapi oleh Tuhan. Aku tidak mau berbuat jahat kepada orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Makanya Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita tidak berkata jahat terhadap pemimpin kita, tidak berlaku jahat terhadap pemimpin kita, maka anugerah Tuhan, berkat Tuhan akan menjadi bagian atas hidup kita. Jangan berkata jahat, jangan berbuat jahat kepada pemimpin kita. Apalagi kalau pemimpin kita itu baik, tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Berlakulah yang baik kepada pemimpin kita. Lakukan semua hal yang baik kepada pemimpin kita. Dan yang terakhir, ketika Paulus meminta doa kepada orang-orang jemaat-jemaat Tesalonika pada waktu itu, Paulus katakan, doakanlah kami. Haleluya. Ini yang terakhir. Mari kita bersikap terhadap pemimpin kita untuk tidak lepas dari yang namanya mendoakan mereka. Doakan mereka. Mungkin kita lihat ada hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik yang mereka lakukan. Doakanlah itu supaya mereka kembali ke hal yang baik. Atau mungkin pemimpin kita sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang maksimal. Mari kita doakan untuk supaya lebih baik, lebih benar, dan lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. 6 hal ini yang harus kita lakukan sebagai bawahan-bawahan yang di dalam Tuhan. Tunduk dan taat kepada pemimpin kita. Yang kedua, hormati pemimpin kita. Yang ketiga, hargai pemimpin kita. Yang keempat, teladani semua yang baik yang mereka lakukan. Yang kelima, jangan berkata jahat terhadap pemimpin kita. Jangan berbuat jahat terhadap pemimpin kita. Dan yang keenam, doakanlah pemimpin kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.